Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teji Tikno Parjana dengan nomor induk mahasiswa 931216319 dari kelompok 6 akan membacakan makalah tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau e-litigation sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Apa saja yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu yang pertama ada administrasi perkara elektronik, yang kedua ada prosedur penerimaan perkara di pengadilan secara elektronik, yang ketiga ada mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Yang keempat ada pandangan hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Kita mulai dari administrasi perkara elektronik. Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta penyimpanan, pengelolaan, dokumen penyampaian perkara dan perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau sering disebut dengan e-court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 3 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang penerapan administrasi perkara pengadilan secara elektronik. Aturan tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mendigitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan, akan tetapi diberlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-jinawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Asas hukum penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau e-court sekarang dikenal dengan e-litigasi adalah untuk mempermudah dan mengefektifkan pemeriksaan perkara yang ada di pengadilan, khususnya pengadilan agama. Asas peraturan ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Beberapa langkah administrasi dalam mendaftarkan perkara sampai pemanggilan sidang secara elektronik dapat melalui 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada e-filing, yang kedua ada e-payment, yang ketiga ada e-summon, yang keempat ada e-litigasi. Pada e-filing, pendaftaran perkara secara online atau e-filing hanya dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar. Sebelum mendaftarkan perkaranya secara online, advokat dan pengguna lain harus menjadi pengguna terdaftar dalam penerapan administrasi perkara secara elektronik. Pada e-payment, pembayaran panjar biaya perkara secara online atau e-payment dilakukan dengan cara transfer melalui ATM atau melalui teller bank secara langsung. Setelah pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara dan telah diverifikasi oleh petugas pengadilan, pengguna terdaftar memperoleh nomor perkara. Nomor perkara ini yang akan menjadi bukti para pihak telah mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Lalu ada e-summon. Setelah perkara didaftarkan secara elektronik dan membayar panjar biaya perkara sehingga memperoleh nomor perkara, selanjutnya majelis hakim memerintahkan pemanggilan secara elektronik kepada para pihak. Pemanggilan secara elektronik dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dan selanjutnya pengadilan yang mengajukan pemanggilan memberikan surat pengantar dan pemanggilan secara manual atau berbentuk fisik. Hal ini telah diatur dalam Pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2019. Disebutkan bahwa dalam hal pemanggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan. Panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili. Lalu selanjutnya ada e-litigasi, yaitu litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pada bab selanjutnya yaitu prosedur penerimaan perkara di pengadilan secara elektronik. Untuk prosedur penerimaan perkara di pengadilan secara elektronik dijelaskan dalam bab 4 mengenai tata kelola administrasi perkara secara elektronik Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara
dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Berikut beberapa prosedurnya. Pasal 29 ayat 1 yaitu panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. Pasal 29 ayat 2, kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan. Pasal 30 ayat 1, panitera pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada sistem informasi pengadilan. Pasal 30 ayat 2, ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat 1, pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan maka 1. Tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual. Yang kedua harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik. Yang ketiga, harus melakukan audit perkara secara periodik. Pasal 31 ayat 2 yaitu pelaporan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 ayat 1, pengadilan menerima informasi, data, dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam sistem informasi pengadilan. Pasal 32 ayat 2, dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam format dokumen atau olah kata dan atau format suara maupun video. Pasal 32 ayat 3, dokumen elektronik yang diterima dalam sistem informasi sistem informasi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan, dan pindaian bukti surat. Lalu pada pasal 32 ayat 4, kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu. Lalu pada pasal 33 yaitu ketua atau kepala pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara, dan persidangan secara elektronik. Pasal 34 yaitu Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh pengguna terdaftar dan atau pengguna lain ke dalam sistem informasi pengadilan. Pada bab selanjutnya ada mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Secara umum, persidangan elektronik merupakan suatu bentuk persidangan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses pelaksanaannya. Di dalam perma tersebut yang dimaksud persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian, panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen, perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Selain itu, berdasarkan perma tersebut diatur mengenai subjek hukum, selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi peradilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya, alur pada persidangan elektronik ini sama saja halnya dengan alur persidangan biasa di pengadilan yang merujuk pada persidangan konvensional. Namun dalam persidangan elektronik dilakukan secara litigasi. Yang pertama adalah tahapan pemeriksaan dokumen awal. Yang kedua, panggilan sidang. Yang ketiga, proses tahapan upaya damai. Yang keempat, tahapan jawab-menjawab secara elektronik. Yang kelima, intervensi pihak ketiga secara elektronik. Yang keenam, persidangan pada tahap pembuktian secara elektronik. Yang ketujuh, persidangan tahap kesimpulan secara elektronik. Yang kedelapan, persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik. Dan yang kesembilan, upaya hukum secara elektronik. Pada tahap pembuktian secara elektronik dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Teknis bagaimana proses pembuktian dalam persidangan elektronik. Yang pertama adalah
alat bukti surat para pihak diwajibkan mengunggah atau mengupload dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi. Dokumen asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam persidangan. Alat bukti saksi pada hakikatnya pembuktian menggunakan telekonferensi oleh saksi sebagai alat bukti sah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. Apabila dalam praktiknya dalam persidangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dalam memberikan keterangan terdapat adanya ketidaksesuaian, maka dapat dilaksanakan kembali cross-check secara langsung. Saksi yang menyampaikan keterangannya melalui media telekonferensi dapat memenuhi pengertian sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam common law disebut presumption of fact atau provisional presumption theory, yang keadaannya tidak lain daripada circumstantial evidence, yakni bukti dari suatu fakta dan kejadian, misalnya menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak berdasarkan keadaan atau fakta tertentu. Persangkaan dalam persidangan elektronik, yaitu bagaimana hakim menilai bukti yang telah disampaikan melalui media elektronik oleh pihak yang berperkara. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Pengertian pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim dalam persidangan, di mana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. Yang kelima, alat bukti sumpah sebagai bukti-bukti yang telah disebutkan dalam hukum acara perdata adanya bukti tambahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung untuk membuat suatu keputusan, yaitu bukti sumpah. Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan yang takut atas murka Tuhan jika dia berbohong, dan takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Lalu pada bab selanjutnya ada pandangan hukum Islam pandangan hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Dalam hukum Islam, pembuktian disebut juga ad-itsbat, yang artinya membuktikan atau menetapkan adanya suatu peristiwa. Muhammad Salam Mazkur mengartikan pembuktian dengan kata al-bayyinah, yang artinya menjelaskan atau membuktikan perbedaan tersebut adalah hanya karena perbedaan ruang lingkup arti kata itu sendiri, di mana satu pihak berarti umum dan pihak yang lain bersifat khusus, yang ada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Dalam hukum Islam juga menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negative wedlock. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi pada masa Rasulullah, sahabat, dan para ulama, bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim. Beberapa alat bukti yang mengarah kepada keyakinan hakim yaitu yang pertama, kesaksian. Penggunaan saksi dalam alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Yang kedua ada petunjuk. Petunjuk merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Yang ketiga ada pengakuan terdakwa. Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti. Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal atau tentang alat-alat bukti yang harus ada dalam setiap jarimah, yaitu perbedaan jumlah dan macam-macam alat buktinya. Yang pertama adalah menurut jumhur ulama, pembuktian jarimah qisas dan dapat dipergunakan 3 cara pembuktian, yaitu pengakuan, kesaksian, dan sumpah.
Yang kedua ada menurut sebagian fuqaha seperti Ibn Al-Qayyim dari mazhab Hambali, untuk pembuktian ada 4 cara, yaitu pengakuan, persaksian, sumpah, dan petunjuk. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi menyatakan bahwa alat bukti ada 5, yaitu sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, dan bayinah. Pengakuan alat bukti elektronik berawal dari perintisan oleh United Nations Commission on International Trade atau sering disebut dengan UNCITRAL, yang mencantumkan dalam e-commerce model law ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sederajat tulisan di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.